Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama kembali bertemu, baik itu melalui secara offline di tempat ini onsite, ataupun juga melalui channel YouTube dan Facebook. Silakan kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Selamat datang Pastor Jos Yatwanju bersama dengan tim teman-teman. Boleh senang sekali pada kesempatan pagi hari ini boleh berbagi berkat bersama dengan kita dari tempat yang sangat dekat ya, dari Amerika datang ke tempat ini boleh berbagi bersama-sama dengan kita. Itu sebuah kesempatan dan anugerah yang terbesar buat kita. Mari kita nikmati persekutuan kita pada kesempatan pagi hari ini, dan nanti sore ada Bible study dan ada di sahur. Silakan hadir bersama-sama, kita semakin berpengalaman dengan Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi yang indah, pagi yang penuh dengan rahmat Tuhan. Sukacita besar dinyatakan bagi kita semua. Mengucap syukurlah buat kebaikannya. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu sejenak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Kunaikan syukur padamu. Yes.
oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan dicipta. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan. Kami mengucap syukur buat kemurahan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Kuduskan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan untuk menaikkan seruan dan pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak untuk menerima puji-pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan mengisi ruang hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu sanggup memuji, menyembah Engkau dengan mata hati yang tertuju kepada Engkau. Berkati Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati jemaat Tuhan yang mempunyai kerinduan untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Mu Pendeta Josh yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuasa-Mu mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah bagi Engkau Allah kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Semua
kesaksian Diakon Jiu. Kami Ibu Len. Silakan. We will speak in English, so I want to interpret for her. Okay, please. Yes. This is the first time I try to be helpful. I try to be helpful for her. Go ahead. Hello, salam everyone. Ya, saudaraku, I'm so happy to be here today. saya sangat bergembira bisa datang di sini. And I thank you, the Lord Jesus. I thank the Lord Jesus for bringing us here today. Saya bersyukur kepada Tuhan yang membawa kita bersama di sini. And it's something that I cannot even imagine that we will be here. Saya sangat bersuka cita karena bisa bersama-sama menyanyi. And I would just like to share my experience with you. Saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya. And thank you for Pendeta and also Ibu Yani and Tony for giving us this Terima kasih opportunity. kepada Pak Tony, Bu Yani yang mengundang kita bersama di sini. And my experience is that we wanted to share is that a couple of years ago, Pengalaman saya menceritakan berapa tahun yang lalu, and at the height of the pandemic in 2020, ya, apalagi kita mengalami pandemik COVID-19. and where everyone was still at home and our church was closed, Semua orang dihukum di rumah tangga dan tidak ke gereja. and we're beginning to have some Zoom meetings, Kita mengadakan Zoom meeting, and the team asked me dan yaitu tim kita menanyakan kepada saya about what are we going to do about evangelism. bagaimana untuk menyampaikan pelayanan misi. And at the time, a verse came to me, Pada waktu itu sesuatu yang tiba kepada saya, and it was from Acts 1:8. yaitu yang mengatakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, And Lord says, you shall receive power. dan mengatakan firman Tuhan, engkau akan menerima kuasa And when the Holy Spirit come upon you, karena Roh Tuhan akan tiba di atas kamu, and you will be my witness dan engkaulah akan menjadi saksiku in Jerusalem, dari Yerusalem in all of Judea, dan seluruh tanah Yudea Samaria, dan Samaria and to the ends of the earth. dan sampai ke ujung bumi. And I shared that with the team, Dan saya mengutarakan kepada tim saya, and in my heart I said, God, why are you leading me to say that? dan firman Tuhan datang ke hatiku untuk menjelaskan perjalanan kita. And because we're all stuck in the home, Karena kita sudah terkungkung di rumah tangga, but God's faithful. tetapi Tuhan itu maha setia. Within 6 months, Dalam 6 bulan, He gave my husband Joe the vision. yaitu Tuhan memberikan suami saya, Pak Jo, sesuatu pandangan, visi. Because an opportunity, God provided the opportunity and opened up for us. Dan Tuhan membuka jalan yang selebar luas untuk pekerjaan misi. Our church had 3 services. Dan gereja kita mengadakan 3 kebaktian. We have Indonesian service, Ada yang bahasa Indonesia, English service, dan jemaat bahasa Inggris, and Chinese service. dan ada Chinese Mandarin. And the Chinese pastor decided to leave. Dan pendeta bahasa Mandarin bersedia untuk mengundurkan diri. And Joe says, why don't we go to use the resources delegated to the pastor to China or something like that. Dan suami saya, Pak Jo, mengatakan mengapa kita tidak untuk melangkah ke depan untuk melayani ke Tiongkok. He shared with our pastor, Setelah kami mengutarakan isi hati kami kepada pendeta bahasa Mandarin, and the pastor says, why not Indonesia?
Mengapa kita tidak pergi ke Indonesia saja? And so, as I said, God's so faithful. Dan saya sudah mengatakan bahwa Tuhan itu maha setia. Once we shared it with the church, Apa yang kami utarakan kepada jemaat, within 2 days, dalam 2 hari saja, we had collected enough funds dan kita sudah mengumpulkan dana yang cukup to support 3 church planters untuk mensupport 3 pendeta for 1 year untuk 1 tahun in Indonesia. di Indonesia. And God is so faithful Dan again. Tuhan itu maha setia, maha penyayang. And within 2 months, Dalam 2 bulan saja, He provided enough funds for dan us Tuhan sudah menjadikan seluruh keuangan yang cukup to continue for 2 more years. untuk meneruskan kemudian 2 tahun yang lain. And God is so faithful again. Dan Tuhan sekali lagi menunjukkan maha setianya He continued to provide for dan us. terus menyediakan apa yang kebutuhan kami. And we thank God Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. that we're even here today Nah, maka kita dipanggil Tuhan sampai ke sini to share what God provided in our hearts. untuk mengutarakan demikian Tuhan setia memakai kita In the U.S. for our church. dan kemana saja bagi kerajaan dan gereja Tuhan. We praise God. Dan segala puji buat Bapak. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan sampai ujung bumi. Dan hamba-hambanya Tuhan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih buat kesaksian yang indah, menguatkan kita semua yang muda untuk tetap terus semangat melayani Tuhan. Walaupun kita tidak sampai ke ujung bumi, tapi kita bisa melayani sebatas kita bisa mampu. Nanti saya ceritakan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Pujian tema kita untuk bulan ini, ku persembahkan hidup. Ini aku, suami, ku serahkan padamu. Suamiku, ku serahkan
kembali. Firman ini akan Alkitab ini akan melandasi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 18, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari petugas persembahan boleh maju ke depan menolong kami. Panggilan memberi diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari memberikan persembahan, kantong diedarkan, kita akan pujikan Allah sanggup. Allah sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah terpikirkan oleh kita, tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, Allah tahu dan Allah sanggup. Apa yang kuduskan, sucikan, layakkan, sehingga bisa dipakai untuk memuliakan Engkau, untuk melebarkan kerajaan, khususnya di SPTF Cisarua ini, Tuhan Yesus. Memberkati tangan-tangan yang sudah terulur, Tuhan Yesus, dan berkat tidak akan pernah tinggal, yang selalu baru dan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah persembahan kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Berkati bersama. Namun Tuhan
Pujian persiapan, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkan hati yang harus senantiasa memulihkan hati aku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
we come to the throne of our Lord Jesus Christ. We ask you to bless the Spirit and the Spirit of the living God and rest upon each one of us and touch our heart, mind, and every our existence. We commit this time into your hand, O Lord, my God. We pray all this in the most holy and precious name of Jesus Christ. And everyone says, Amen. Amen. Thank you and be seated. Silakan duduk. Saya adalah guru bahasa Mandarin karena saya lulusan daripada Universitas Bahasa Mandarin. I'm a Mandarin teacher actually. I was graduated from the Higher University of Chinese in Surabaya, Eastern Java. Surabaya, the second largest city of Indonesia. Actually, Laila, Joe, my wife and me were in San Francisco last month. And now the Lord is not to come to Indonesia in order to share the Word of God and to give the testimony in order that everyone knows about Jesus Christ is the personal Savior of everyone. Sebenarnya bulan yang lalu Ibu Laila yang tadi memberikan kesaksian dan Pak Jo dan istri saya dan saya masih di San Francisco bulan yang lalu. Tapi Tuhan pimpin kita sampai ke sini dan bersatu untuk menyampaikan firman Tuhan dan memberi kesaksian dan membawa kebisi di negara Indonesia. Kita semua kebanyakan dari Indonesia, Ibu Laila dari Hong Kong. Ya. Dia dilahirkan di Hong Kong, lalu umur 9 pergi ke Amerika sampai sekarang. Lulusan seminari juga, sama seminari dengan saya. Dan saya mendapat dikenal pastor dan PhD di Amerika. Ya. Tuhan membawa kita untuk bersaksi mendengar nama Tuhan Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya. So after my short sermon, I was asked Joe to come up and give your testimony as well. Setelah saya menyampaikan naskah yang pendek, lalu saya mohon supaya Pak Joe itu hampir ke depan menyampaikan kesaksiannya. Saya mohon kita ayatkan lagi sekali lagi ayat Alkitab yang kita membaca bersama yang dipimpin oleh Ibu Pendeta. Shall we show the screen the Word of God all together? And once again, we read together. Kita mari membaca firman Tuhan, tolong dicarikannya. Dan hari ini saya spesial untuk mau mengajar satu nyanyian. Ya, dulu saya masih muda, sering nyanyi sebelum khotbah. Dan hari ini sudah lama tidak menyanyi, tapi saya mau menyanyi lagi. I want to sing for you, and I want to teach how to sing that song. Ya, mari kita bersama membaca firman Tuhan. Ya, I would like to ask you to read once again the word of the Lord, and I want to deliver my sermon. Use this verse and the word of my Lord, my God. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada berapa kamu? How many kamu? How many you in this verse of the word of the Lord? Berapa kamu? Itu mereka? 3. Wah, itu kurang pinter. Ya, banyak orang 1, 2, 3 aja tidak bisa menghitung. Bapak Ibu semua bisa mengatakan 3 akan luar biasa. Itu very, very good and tremendously good and extraordinary good. Di mana ada kaya akan? Jangan dipanggil foto saya dong.
don't show my picture is not as good. Okay, show the word of the Lord is much better. Alright, mari satu kali lagi. Kalau sudah baca akan, if you read akan, ya, and read it loudly with me together. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada berapa kan dan? Ada berapa dan? Berapa dan? How many dan? How many N-E-N-D? 4 times, 4 kali. Ya, oke. Would you please waktu mengatakan dan ditekankan dan lebih keras suaranya. Mari kita membaca satu kali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa hebatnya, tremendously great. Thank you so much. Ya, saya sampaikan 3 poin yang singkat di dalam firman Tuhan, dan saya janji selama mau mengajar sudah menyanyi satu nyanyian. Nyanyian itu sejak saya kecil menyanyikan. Since I was very young, I sing this song until now. I'm still singing. Ya, saya mau mengajar nyanyian. Ya, firman Tuhan jangan lupa. Don't forget the word of the Lord. Nyanyian Tuhan jangan lupa. Singing for the Lord, don't forget about that. Dan yang terakhir, mari kita melakukan kehendak Tuhan. We'll do and practice the word of the Lord in our daily life all together. Okay? Saya akan mencapai yang pertama di dalam firman Tuhan ini menekankan the first point. I want to pinpoint it. I want to emphasize it. Ya, yang pertama, bahwa Tuhan akan melalui Roh Kudus memberi kuasa. The Lord use the Spirit of the living God grant us the power, the authority, and the might of the Lord. Kuasa ini bukan milik kita. The power and authority are don't belong to us. It all belongs to God. Kuasa ini bukan kuasa kita, tetapi kuasa melalui Tuhan Roh Kudus. Tema saya adalah bagaimana mengkabarkan Injil Kristus sampai ke ujung bumi, until the end of the world, until the end of the places of the world. Bagaimana kita mampu untuk mengkabarkan Injil Kristus ke seluruh bangsa dan ke seluruh ujung bumi. Harus memiliki kuasa Roh Kudus dari Tuhan, from God, from the Spirit of my living God, and we have the authority and the power in order that we can preach and spread the gospel of the Lord Jesus Christ. Without this power and authority, we can do nothing. Tanpa dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan Roh Kudus, kita tidak mampu dan tidak mungkin untuk mengabarkan, memberitakan Injil surgawi yang dari Tuhan sendiri. Injil dari Tuhan, kuasa dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan, bukan milik kita. We don't have any power and authority. Without the power of the Holy Spirit, we can do nothing about our mission. Our mission, His power.
His authority. Kuasa Roh Kudus harus sampai di atas kita, memenuhi hati dan jiwa kita, baru kita mampu berkuasa, mampu untuk menggenapkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Without the power and the authority of the living God, we can do nothing about the gospel of the kingdom of God. Ini yang pertama. Gereja sekarang, orang Kristen sekarang, pengikut Tuhan Yesus, mengapa tidak mampu untuk mengabarkan Injil, membawa jiwa yang sesat kembali kepada Tuhan? Karena kita tidak mempunyai kuasa dan kemampuan dari Tuhan Roh Kudus. Hati kita masih kotor. Roh Kudus hanya bisa turun dan memenuhi orang yang sudah dikuduskan melalui darah dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari Tuhan Roh Kudus. Pengikut Kristus yang hati masih kotor, seringkali rindu melayani Tuhan, tetapi tidak mampu karena hatinya masih belum dikuduskan, dipenuhi oleh Tuhan Roh Kudus. Kuasa ini dari Tuhan, bukan dari kita. Nabi Zakaria pasal 4 ayat 6 mengatakan, seluruh kemampuan, seluruh kuasa bukan milik kita. Kita bersandarkan semua kemampuan, kuasa, dan kemungkinan hari Tuhan. Tanpa dengan Roh Tuhan yang Maha Kudus, kita tidak bisa menjalankan, memenuhi panggilan Tuhan. The highest call of our Lord from heaven. Ya. Gereja dan orang Kristen tidak mempunyai kemampuan kuasa dari Roh Kudus karena hati masih belum kudus, belum dipenuhi. Maka kita menjadi orang Kristen yang lemah, tidak kuat, tidak mampu, tidak dapat memungkinkan untuk melakukan segala perintah Tuhan, panggilan Tuhan. Dan penginjilan, PI itu, penginjilan itu harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus di dalam hati satu kali kita, baru kita dimampukan, dilayakkan untuk menunaikan amanat agung, mengabarkan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. John, Laila dan saya dan istri saya berempat datang ke San Francisco, jauh loh. Naik kapal terbang itu hampir 24 jam. Jika di Tokyo atau di Hong Kong atau di mana saja, tergantung LHC siapa, di negara siapa. Ya, mengapa kita jauh-jauh dari San Francisco datang ke Indonesia? Karena kita dipanggil Tuhan untuk mengabarkan Injil, menyampaikan misi surgawi yang sudah ditugaskan untuk kita bersama, dan kita bersatu dan kerjasama sambil sama kerja datang ke Indonesia agar Injil Kristus disebarkan di mana saja yang Tuhan utus dan panggil kita sampai di sana. Maka kuasa itu sangat penting. Saya mau mengajar satu nyanyian. Mari Ibu, Pak, siapa saja yang menurut saya, bisa play your keyboard. Ya, saya nyanyi satu kali ya. Saya nyanyi satu. Amin Roh Suci, bakarlah hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, penuhi hatiku, api Roh Suci, bakar hatiku.
song is tremendously good and written from Indonesia. Isn't that wonderful? I sing it once again and you follow my singing. Maha tinggi, Maha kudus, dan Maha penyayang. Isn't that wonderful? Yang kedua, kalau roh Tuhan sudah memenuhi hati dan jiwa dan membakar hati kami baru dimampukan mempunyai kuasa untuk mengabarkan Injil, membawa jiwa yang sesat kepada Tuhan. Jangan lupa, engkau jadilah saksi Tuhan Yesus, bukan untuk saksi kamu. Ya, kamu bagaimana hebat, gak ada artinya. Actually, we are nothing in front of God. Isn't that true or not? Kita itu di depan Tuhan sama sekali tidak ada apa-apa. You are nothing, I am nothing, everyone is nothing. We are nothingness. We don't have anything. But because of Him, we have everything. Isn't that great? Karena ada Tuhan, kita memiliki semua. Tanpa Yesus Tuhan kita tidak memiliki apa-apa. Punya uang, kalau
Kalau sudah dipanggil Tuhan, semua ditinggalkan. Punya kuasa kedudukan, punya kemampuan yang hebat luar biasa. Bagaimana agungnya besarkan manusia kalau sudah menghembuskan nyawa yang terakhir. Everything is nothing. Yang kita bisa memiliki, apa yang kita persembahkan, lakukan untuk Tuhan, karena mempunyai value, the eternal and everlasting value yang kita bawa kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengatakan, kamu bagaimana kaya, berapa mobilmu, berapa kedudukan kuasamu. Ya, Tuhan yang menanyakan, berapa jiwa yang kamu pimpin kembali kepada aku. Saksi Yesus. Setiap hari ketemu orang, jadilah saksi Tuhan Yesus. Jangan jadi saksimu, jangan jadi saksi manusia. Tuhan pakai kita untuk memberi kesaksian bagi Tuhan Yesus. Di Amerika ada seorang penginjil dan pendeta yang agung dan besar, namanya D.L. Moody, M-O-O-D-Y, D full stop, L full stop, Moody, M-O-O-D-Y. Orangnya pendek gemuk. Dia melayani Tuhan di gereja itu bahkan Sunday school, sekolah minggu. Setiap sekali, setiap anak-anak namanya semua, setiap kali yang siapa datang, dia besuk, dia lawan. Di antara 10-11 muridnya itu ada satu anak perempuan yang tidak datang ke sekolah minggu. Lalu dia cari anak yang perempuan tidak datang itu, tidak mau ke gereja lagi, tidak mau ikut sekolah minggu lagi. Maka kelihatan Moody yang gemuk, yang pendek itu, dia lari simpan kuping. Dia Moody yang gemuk, yang pendek, ikut kejar dia. Lalu anak perempuan itu pulang ke rumah, dia kejar sampai rumahnya. Masuk ke rumah, dia ikut masuk ke rumah. Akhirnya anak kecil itu, yang perempuan itu, kemana saudara-saudara? Masuk ke golongannya dia, kamar. Dia Moody yang gemuk, yang pendek, masuk ke golongan itu dia. Lalu tanya, mengapa kamu tidak ikut sekolah minggu? Sepertinya itu anak perempuan ini nangis, karena dia tidak pernah. Dia adalah seorang pendeta, bunuh dia sampai ke kolongan ranjang tempat tidur, dan hanya menanyakan, why you don't go to Sunday school? Tell me why. Anak perempuan nangis. Sejak hari itu dia setia ikut Sunday school sampai dia menjadi hamba Tuhan. Isn't that wonderful? Dia Moody bilang, saya tidak akan lepaskan satu jiwa. Kalau Tuhan menggerakkan saya tutup kejar sampai ke ujung bumi. Tanyakan, why you don't go to jail? Why you don't go to Sunday school? Why you don't believe Jesus Christ as your personal Savior? Why? Sampai orang itu takluk menjadi hamba Tuhan. Isn't that wonderful? Kalau kita mempunyai upaya dan berdaya untuk mengejar pelayanan kita dari Amerika, dari mana, kejar sampai ke Indonesia, agar supaya kita bisa memimpin orang Indonesia yang kekasih. Saya dilahirkan di Jombang, Jawa Timur. Kulo saged bahasa Jawa, kulo saged basa yang Jawa saestune. I'm a Javanese. I was born in Eastern Java, a small village. Itu daerah pesantren, Gus Dur di sana. Itu pusat NU Indonesia. Saya dilahirkan di sana, dipanggil Tuhan. Sekarang saya peluru dunia kemana saja, saya mau mengerjakan pekerjaan ilahi yang dipanggil di atas untuk menasihkan. Why you don't want to accept Jesus Christ as your personal Savior and Jehovah? And my question to you today, yang terakhir, I'm going to finish part. Dari kota Yerusalem, betul ya, sampai
ke tanah Yudea. Betul ya? Firman Tuhan, bukan saya ngomong ya, ini Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus itu akhir di dunia tatkala dia mau diangkat ke surga. Dia mengutarakan amanat aku ke tiap orang yang pengikut, yang menjadi orang pengikut Kristus. Lakukan ini, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi Yesus Kristus. Bukan saja mulut saksi, kehidupan kita harus berubah mirip seperti Tuhan Yesus. Jadi orang bisa lihat, kita bisa lihat, oh ini orang yang percaya, murid Yesus. Dan mereka artinya mengikuti kita karena kita ikut kepada Tuhan Yesus. Terakhir, dari kota Yerusalem sampai ke seluruh tanah Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Wah, pekerjaan kita tuh jauh lebar dan luas loh, gak habis-habis loh. Ya, kota, daerah, provinsi, negara, ujung bumi. Satu kota aja gak habis-habis dikerjain, betul. Jangan ngomong Bogor itu kecil, Bogor itu besar loh. Negara Indonesia itu negara besar loh. I was born here, I'm proud to be Indonesian. Dan tadi ditanya, kamu dari mana? Indonesia. Orang apa? Jawa. Dari mana? Dusun. Kalau orang Jakarta bilang, mudik. Saya nggak mau jadi orang mudik. Tapi saya terpanggil untuk melakukan my king's business. Isn't that wonderful? Saya naik plane, sebelah saya ini orang businessman gede, Chinese. He is a Chinese. Lalu saya ketemu, saya ketawa, saya smile and say, how are you? In Mandarin. And he said, thank you. Kita makan minum. Lalu saya tanya, Pak, kerja apa? Dia bilang, saya dari Tiongkok, ada tajian, kerja, company. Lalu dia bilang, company-mu di mana aja, Pak? Dia bilang, di mana-mana ada, I appreciate you. Thank you so much. So nice. Thank you. I'm a little bit allergic to the weather. I'm afraid of coldness and I'm afraid of hotness too. Oh, but I'm okay. Don't worry, huh? I got my vaccine in Singapore twice, and I got my booster twice in the United States. So I'm good. Don't worry. And my God is good. He's taking care of me, protecting me, and protecting you, and bless you too. Isn't that wonderful? Close your hands. Kalau orang Amerika close your hands, that means give me the claps. Itu namanya close your hand. Tangan ditutup, ditutup. Itu orang Amerika yang American slide we call it, okay? Lalu dia bilang, saya tidak setiap negara punya pabrik. Saya bilang, di mana saja? Taiwan. Oh, Taiwan, saya tahu, saya sering ke sana. Mana? Makau. Oh, Makau saya tahu dari Hong Kong. 4 jam kalau kayak perahu besar. Kalau yang kecil cepat 50 menit sampai ke Hong Kong. Saya di Hong Kong 5 tahun. Di mana ya? New York. New York, alright. New York, I know, I was there. I preached a lot of times there. Dia bilang, di mana aja lah kita? Indonesia, kaget saya. I'm from Indonesia. Great. Apalagi? Malaysia, alright, Malaysia. Saya hafal. Singapore, I'm from Singapore. Saya tinggal di Singapura hampir 40 tahun. Dari Amerika lebih dari 50 tahun. Saya lahir di Indonesia. Orang Indonesia itu hebat. Kasih tepuk tangan. Mana-mana ada orang Indonesia loh. Di San Francisco banyak orang Indonesia. Yang lucu sudah ke sana nggak mau pulang lagi karena dolarnya besar. Sekarang hampir 15.000 loh. I'm a businessman too. I do my king business, not this one, but up there. Eternal, everlasting, great kingdom of God. Lalu saya ada lagi.
Iya, di Eropa. Eropa mana saya berjalan seluruh Eropa. Switzerland kaget saya. I was in Switzerland for 1 month. Ya, kota mana? Zurich. Oh, Zurich nggak saya pernah di sana. Ada lagi? Ada Jenewa. Oh, Jenewa saya ke sana. Saya tanya lagi, di mana lagi ada? Di Jerman. Wah, kalau di Jerman itu luar biasa. Ya, mobilnya Jerman itu tahan lama di seluruh dunia. Industri yang berat itu semua dari Jerman. Lalu dia tanya sama, Pak, kamu siapa? Who are you? What are you? Pak, kalau what itu tanya kerjanya apa? Kalau who itu siapa kamu orangnya? Ya, bahasa Inggris ya. Who are you orangnya? What are you pekerjaannya? Ingat ya? Dan kalau orang tanya, what are you? Dia mau tanya, apa kerjaannya Bapak, profesinya apa? Kalau who are you? Kasih namanya dia. My name is John Sanusi, from Indonesia. Who are you? What are you? I'm a pastor. I'm a pastor. I'm a minister. I'm the servant of my Lord God. Amen. Nanti bilang, oh, Bapak, siapakah? Saya nggak mau saya pendeta. Saya bilang, saya suka banyak company di seluruh dunia. Di mana ada? Di seluruh dunia. Setiap kota, setiap dusun. Bapak apa kerjanya? Pendeta. Karena di mana-mana ada gereja Tuhan. So I'm richer than you. I'm broader. Because my king business is everlasting and eternal. You kerjakan sementara, saya kerjakan untuk selama-lamanya. Siapa yang mempunyai harga sebenarnya? Value and price are different. Price is talking about money. Value is talking about the concept of the world and the concept of eternity. Isn't that wonderful? Saya bilang, saya pendeta, di mana ada gereja? Di dusun pun, di mana saja ada gereja. Gereja Tuhan, gereja saya, gereja saya, gereja Tuhan. Maka hari ini saya di sini. Isn't that wonderful? Close your hands. Kalau saudara tidak merasa begitu, saudara tidak bisa mengamalkan Injil, karena you akan hina diri. Inferiority complex, what we call in English. Orang Kristen itu harus membanggakan diri karena Tuhan kita itu maha kuasa, maha tinggi. Tapi banyak orang Kristen tidak berani ngomong saya Kristen. Kalau mau makan, tidak pada ditutup mata, berdoa, lalu buka mata. Tuhan, kamu tahu, amin. Ya saya tahu, Tuhan maha tahu, tapi Tuhan tidak boleh digitukan. Emang correct atau? Saudara dan saya adalah saksi Yesus. Kemana saja bawa nama Tuhan supaya orang bisa mengenal Tuhan. Saya sudah selesai. John, will you please come up? Saya kalau kemana-mana bawa tim saya kemana-mana. Saya penasehat daripada Businessman Fellowship in Jakarta. I have a church in China. I have a church in Singapore, in United States, everywhere. God's church is my church. My house is God's house, and God's house is my house. Thank you, Joe. It's your time. Kasih tepuk tangan. Semua sudah mendapat berkat? Okay, thank you. Yes. Okay. Saya asalnya dari Indonesia. Umur 22 saya pergi ke Amerika. So I'm from Indonesia, and 22 years old I went to America, and then but before I wasn't a believer. I don't even know Jesus. I know there's a lot of a church. Di sini banyak gereja, saya tahu. But I never know Jesus because I only know from my parents. There's God, there's Buddha. So that's all, and I believe there's a Buddha. But never learned about Buddhism. Yes. Tapi tidak mengenal Tuhan
do not know God's plans and goodness, kita semuanya di dalam kehidupan kita semuanya tergantung kepada kebisaan kita ya. Yeah. So everything is based on myself. So juga kita belajar bahwa kita hidup menjadi orang yang benar tuh segala-galanya mesti benar, kebenaran saya. Jadi that's my right, especially the American way, always to use the way that's my right. So if you take away my right, jadi kadang-kadang bisa ribut atau berantem. So that's not a good way. Tapi setelah itu jadi saya juga banyak dalam keluarga pun banyak keributan karena dengan pikiran yang demikian. So because of that, a lot of argument and quarrel, and life is miserable when husband and wife fight all the time. So one day, my wife and I have a chance to know God. But at that time, I'm already 45 years old. Udah tua, umur 45 tahun. But at that time, I started knowing God, knowing the right God. Amen. Knowing that God is our King and God is our Creator. And then I know that He wants me to be His son. Jadi anaknya, mau diterima. Bukannya saya yang mau, tapi Tuhan yang mau kita menjadi anaknya. That is, when I know that, so good. So why anybody don't want to be God, King of Kings, the Son, King of Kings. So, dan juga saya mengerti bahwa Tuhan juga ada His plan not to trouble you, not to give you trouble, but to give you success. Jadi Tuhan ada rencana yang luar biasa untuk kita, bukannya untuk membuat kita dalam kesukaran, tapi supaya kita menjadi sukses dalam kehidupan kita. So, and then I realized that our God melalui begitu susahnya pengorbanannya, Dia supaya kita layak bisa hidup dengan Dia. Dan Dia juga memberi kita Roh Kudus. Memberi kekuatan kepada kita. Yang tadi kita belajar dari ayat-ayat ini, orang-orang yang berkuasa untuk bisa mengabarkan Injil, untuk bisa menerima itu orang-orang yang gimana? Orang-orang yang percaya. Selalu kepercayaan itu penting sekali. Dalam 3 hal ini semuanya harus ada kepercayaan. Kadang-kadang kita, waktu saya mulai pertama, when I was the first time that I learned about God, about Jesus, about all this, I'm not just believe. Go through different process. Jadi, tapi setelah begitu pasti bahwa Tuhan itu benar dan Tuhan itu adalah segala-galanya. Jadi saya pikir, wow, ini ada sesuatu kabar yang begitu baik untuk semua umat manusia sebenarnya. Ya, so that is a good news for everyone. That's why the gospel is a good news. Jadi karena itu saya percaya bahwa perlu sekali orang-orang yang belum mengenal atau mendengar itu diberikan pengabaran ini. Dari semenjak itu saya
menekatkan hati saya bahwa saya harus mengabarkan ini kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau sekeliling kita, atau yang seperti tadi ke ujung bumi. Jadi istri saya pun bersepakat sama. She's also agreed that this is a good thing. So therefore we continue to work for this, and then not long after that we decided to retire. We retired already 12 years. Dan kita udah retired itu pensiun dari pekerjaan saya 12 tahun yang lalu, karena saya berpikir bahwa pentingnya kita mengabarkan Injil ini. Dan istri saya, dia pergi ke seminari belajar, dan saya juga ikut karena saya pikir saya kurang pinter, malas, bodoh, jadi saya cuma ngambil ikut-ikutan aja. Ya, orang pinter Pak. Ya begitu. Jadi akhirnya dia juga lulus dari seminari, dan akhirnya kita juga berusaha untuk terus mengabarkan kabar baik ini. Dan saya harap kalian semua melihat bahwa Tuhan ada rencana yang baik, dan Tuhan mau menjadi Bapa kita. Jangan disia-siakan, karena ini adalah sesuatu yang bukan untuk just tadi pendeta Josanus bilang, segala kekayaan di dunia ini cuma sementara. Yes. Tapi yang Tuhan mau kasih itu untuk selama-lamanya. Oh, kita nggak mau kan? Jangan disia-siakan, benar. Dan itu mudah sekali untuk menjadi anak Tuhan, yaitu hanya percaya dan lakukan dalam kehidupan kita. Menyatakannya, semua itu yang tadi dibilang itu bukan hanya percaya, juga kita percaya tapi kita dikasih Roh Kudus untuk melakukan. Dan orang yang terpanggil baru bisa melakukan dan bisa ada niat, keinginan untuk melakukannya. Oke, saya kira udah cukup. Ya, This gentleman, Mr. Joe, was the civilian service of the government in San Francisco as an inspector of all buildings. And he was retired when he was rather young and committed his life into Lord Jesus and to preach the gospel everywhere that the Spirit of the living God leads him and his wife. Isn't that wonderful? Ya, ini orang bukan orang bodoh, orang pintar, bukan orang kecil, orang lumayan. Saya nggak bilang besar ya, lumayan. Tuhan pakai lebih besar, lebih akurat. Okay, amin. Thank you. Puji nama Tuhan. Hamba-Nya yang setia melayani. Mari kita akan mengikuti teladan apa yang katakan Tuhan Yesus katakan. Mari kita kabarkan ke seluruh bumi berita keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya kepadanya. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mulia bagi anak Tuhan. Mulia
doa berkat dan penutup dipimpin oleh pastor. I want to give you the benediction from our Lord God. Father God, we come to you in the name of Jesus Christ the Lord. Bless the church of God to every one of us, and may the love of God and the grace of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit be each one of you from now and evermore. Everybody says, Amen. Thank God. Saudara. Tuhan Yesus memberkati.